Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Nggih. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kebersihan kelas tetap dijaga ya. Tolong sampah yang ada di bawah meja tolong dibersihkan. Baik, Pak. Baik, apa sudah selesai? Sudah. Baik, kita akan melakukan presensi terlebih dahulu agar mengetahui siapa yang hadir pada pagi hari ini dan siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Ya. Saya absensi terlebih dahulu ya. Hanif, Hadir. Rahman, Hadir. Firman, Hadir. Putri, Hadir. Melisa. Hadir. Yang terakhir ini susah ya, Sabrina. Sakit, Pak. Sakit kenapa? Flu kemarin. Oh, Sama demam. jangan lupa ya teman-teman dijenguk nanti kalau semisal sepulang sekolah. Iya, Karena sekarang musimnya musim sakit ya. Jadi tolong dijaga kesehatannya. Pak. Iya, Bapak. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tolong ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bapak. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, setelah kita selesai berdoa, untuk materi kemarin, sekarang materinya apa? Lupa, Bapak. Ya, untuk hari ini kita materinya bakteri. Nah, apakah anak-anak di sini ada yang tahu apa itu bakteri? Bakteri makhluk kecil, Pak. Nah, betul. Nah, ada makanan dan minuman yang mengandung bakteri. Contohnya seperti apa? Yogurt. Nah, betul sekali. Yogurt. Yogurt adalah makanan dan minuman yang mengandung bakteri. Nah, di yogurt sendiri, apakah anak-anak tahu bakteri apa yang terkandung di dalamnya? Nggak tahu, Pak. Bakteri apa ya? Bakteri di yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus. Itu adalah bakteri baik yang dimana bakteri di yogurt itu terbuat kan awalnya kan dari susu murni ya, yang dimana susu tersebut itu difermentasi dengan bakteri asam laknat dengan temperatur yang sudah dikontrol seperti itu. Nah, di sini sebelumnya Bapak akan menjelaskan mengenai bakteri terlebih dahulu. Bakteri itu adalah mikroorganisme yang bersel Tuh. Nah, yang bersifat Karyotik. betul sekali. Nah, di sini Bapak minta untuk membagi kelompok yang kemarin sudah ditentukan menjadi 6 kelompok. Ayo anak-anak, silahkan ke kelompoknya masing-masing. Baik, Pak. Baik, sebelumnya di sini Bapak ingin bertanya ya, kan sudah dibagi kelompok nih. Di sini apakah sudah mempelajari buku yang sudah dipunyai setiap masing-masing siswa? Sudah, Bapak. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, sebutkan ciri-ciri bakteri. Baik, kelompok 2 bagaimana? Bersel-sel tuh, Bapak. Betul sekali. Ada yang tahu? Oh, kelompok 4. Bagaimana kelompok 4? Bakteri dapat berkembang di semua tempat, Bapak. Betul sekali. Ada yang tahu lagi? Wah, ini kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Bakteri itu kecil, Bapak. Betul sekali. Jadi ciri umum bakteri ini bersel satu atau bisa disebut monoseluler. Nah, ukurannya 0,5 mikron.
Nah, bisa bertahan di segala tempat dan umumnya tidak berklorofil. Ini berkembang biak dengan membelah diri seperti itu ya. Iya, Bapak. Oke, di sini langsung saja kepada bakteri. Bakteri ini makhluk hidup yang sangat banyak di muka bumi ini. Hampir populasinya terbanyak di bumi. Karena kenapa? Karena di sini bakteri ini tidak bisa kelihatan karena makhluk mikroorganisme. Jadi untuk mengamati bakteri itu menggunakan Mikroskop. betul sekali, mikroskop. Nanti kita besok hari kita akan melakukan praktikum di laboratorium menggunakan mikroskop. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, baik di sini Bapak mau bertanya lagi. Mungkin di sini dari masing-masing kelompok, 6 kelompok, ada yang tahu struktur bakteri enggak? Tidak tahu, Terdiri Bapak. dari apa? Dari organ gerak. Salah. Jadi struktur bakteri itu terdiri dari kapsul, membran sel, terus sitoplasma, ada bulu cambuk dan pilus atau bisa disebut fimbria. Seperti itu ya. Tolong dicatat di bukunya masing-masing. Iya, Bapak. Baik, untuk bentuknya sendiri ada berapa? 3. Nah, dibuka ya di situ. Ada bentuk. Warna gram. Nah, selanjutnya Alat gerak. bentuk Luar. Nah, untuk bentuk luar sendiri itu ada bola atau disebut kokus, ada fibria, ada basil, ada spiral. Nah, untuk alat gerak sendiri ini ada yang tidak punya flagel, ada yang punya flagel, tapi di salah satu ujung ada yang mempunyai sejumlah flagel di salah satu ujung, dan juga ada yang mempunyai sejumlah flagel di kedua ujung, dan juga ada yang merata di seluruh tubuh. Untuk warna gramnya ini ada yang positif dan negatif. Untuk positif warnanya ungu. Nah, untuk yang negatif warnanya tidak berwarna. Nah, seperti itu. Baik, di sini Bapak akan menggambarkan bentuk-bentuk bakteri agar mudah dipahami oleh kalian. Ada yang bentuknya bulat atau bisa disebut tadi bola atau cocus seperti ini ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, terus ada yang seperti ini juga. Ini bentuknya bola atau kokus. Bisa kelihatan ya di papan tulis. Iya, Nah, Bapak. terus ada yang bentuknya basil atau bisa dibilang batang. Itu seperti ini. Ada yang satu, ada yang gabung, ada yang posisinya berdiri, berjajar seperti ini. Ini namanya basil. Terus yang kedua ada yang namanya fibria, spiral dan lain-lain. Itu ada yang seperti ini, mempunyai bulu cambuk di ujungnya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, mempunyai bulu-bulu di sejumlah sisi, dan macam-macam ya. Ada yang mempunyai bulu cambuk dan lain-lain seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Karena di sini spidolnya agak kurang menyala, jadi di video tidak terlihat. Mungkin nanti saya bisa memasukkan di sini melalui proyektor seperti itu. Nanti saya akan menyalakan proyektor. Nah, seperti ini ya. Ini adalah gambar-gambar dari bakteri. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin di sini ada pertanyaan lagi dari anak-anak. Tidak ada, Bapak. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti dipelajari buku yang sudah anak-anak punya, baik di LKS maupun buku paketnya ya. Jadi tolong dipelajari di situ. Seperti itu ya. Mungkin di sini untuk materi pada pagi hari ini Bapak jelaskan terlebih dahulu untuk kesimpulannya. Jadi bakteri adalah mikroorganisme yang bersel satu, yang berukuran kecil,
yang dimana bakteri ini mempunyai populasi terbanyak di muka bumi karena ukurannya mikro. Jadi ukurannya mikro, untuk mengamatinya menggunakan mikroskop seperti itu. Nah, bakteri ini ciri umumnya adalah sel 1 atau monoseluler. Terus ukurannya kecil, yaitu 0,5 mikron. Terus umumnya tidak berklorofil dan hidupnya di segala tempat, berkembang biak dengan membelah diri dan lain-lainnya. Itu bisa dipelajari di buku paketnya ya. Terus untuk struktur bakteri sendiri ada kapsul, ada membran sel, ada sitoplasma, ada flagel atau bulu cambuk, dan juga ada pilus atau fibria. Mungkin untuk struktur bisa dipelajari di LKS dan buku paketnya masing-masing. Nanti anak-anak tolong mempresentasikan besok. Terus untuk bentuk-bentuknya sendiri itu ada 3 tadi. Ada yang mempunyai bentuk luar maupun ada yang mempunyai bentuk alat gerak yang disebut flagel tadi. Dan juga ada bentuk berdasarkan gram. Untuk bentuk luar itu ada yang berbentuk bola atau kokus ini tadi. Ada yang bentuknya basil atau batang. Ada yang bentuknya fibria atau koma. Ada yang bentuknya spiral. Terus untuk alat geraknya ada yang tidak mempunyai flagel, ada yang mempunyai flagel, ada yang mempunyai sebagian flagel di salah satu ujung. Terus ada yang mempunyai sejumlah flagel di salah satu ujung, ada yang di kedua ujung, dan ada yang mempunyai flagel di semua tubuh. Seperti itu ya. Untuk warna sendiri itu ada 2, ada yang positif maupun negatif. Yang positif warnanya ungu, dan yang negatif itu tidak memiliki warna. Seperti itu. Nah, mungkin di sini untuk besok kita akan melakukan praktikum di laboratorium. Jadi besok kita langsung ke laboratorium ya anak-anak. Baik, Bapak. Nah, untuk ke laboratoriumnya nanti sesuai kelompok masing-masing kita akan melakukan presentasi materi apa yang kalian dapatkan. Jadi kalian bisa mempelajari dulu di buku paket atau buku LKS yang kalian punya. Seperti itu ya. Iya, Bapak. Dan jangan lupa tugas kalian di rumah untuk mencari bentuk-bentuk bakteri maupun jenis-jenis bakteri di media sosial, di internetnya masing-masing. Jangan lupa diingat-ingat ini bakterinya apa, ini jenisnya apa, dan bentuknya seperti apa. Seperti itu ya. Iya, Bapak. Jadi tugas kalian besok mempresentasikan dan juga mencari bakteri itu sendiri di internet. Nah, besok kita akan melakukan praktikum. Untuk praktikum besok, apakah ada pertanyaan? Ada, Bapak. Bagaimana? Untuk praktikum besok, apakah saya harus membawa peralatan atau gimana, Bapak? Oh, pertanyaan bagus. Untuk praktikum besok sudah Bapak siapkan. Jadi di laboratorium sudah disiapkan bahan-bahan atau alat-alat. Jadi kalian besok tinggal ke laboratorium, tinggal mengamati. Sebelum mengamati, kalian melakukan presentasi terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui tentang bakteri yang sudah Bapak terangkan tadi, dan diskusikan sesuai kelompok masing-masing seperti itu ya. Iya. Nah, itu nanti masuk ke dalam penilaian. Seperti itu ya anak-anak. Iya. Baik, sebelum kita tutup, tolong ketua kelas berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kelas saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.